Nggak, soalnya nggak ada pengawasan juga. Berbaur lah kita bang biasanya. Saya biasanya jalan sama Mustafa tuh keliling kampung. Main. Cuma ada satu mas-mas yang saya kenal. Dibilang mukanya ganteng mah kagak bang. Pas-pasan dah orangnya mah. Tapi gimana ya? Saya yang deskripsiin dia tuh ya kayak mas-mas Jawa biasanya dah. Emang kenapa sama mas-mas itu? Sampai kuburannya akhirnya si Mustafa yang ngebacain bacaan-bacaannya itu. Nah itu apa, bunga 7 rupa sama menyanyi itu dibakar apa taruh di atas kuburan apa di samping? Ditaruh di kan ini nih batu nisan di belakangnya. Oh di belakang. Belakangnya situ. Kita di samping-sampingnya. Oh kanan Di kanan kiri. Kudu harus berhadapan kan. Oh ritualnya seperti itu. Ritualnya kayak gitu, harus berhadapan. Yang tahu bahasanya itu sih cuma Mustafa doang. Bacaannya Soalnya bobo Jawa apa sih namanya? Jawen. Iya pokoknya baca-bacaan kejawen lah. Udah tuh dia baca suruh merem. Syaratnya merem. Itu nungguin dari jam 12 sampai tahrim subuh. Malam kelima, malam keenam balik lagi saya mau Mustafa. Ngapain tuh lu ganggunya? Iyalah bang, lagi nongkrong biasa aja. Nongkrong di balkon bang. Ini kayak gini, balkon kayak gini. Kayak gini nih. Cuma ngadep ke belakang situ. Lagi ngeliatin pemandangan. Itu mah lagi bilang, Mus, ini apa apes banget ya. Lu sih gara-garanya nih, gue bilang maksa-maksa begitu. Kan demi buat kita berdua bar. Ya bukan begitu juga Mus, gue bilang. Dak dikduk juga ini mah gitu, lagi ngobrol-ngobrol. Bengong dah tuh bang. Udah, puyeng lah. Freshin pala dulu. Iya. Ini gini doang nih bang. Dari bawah balkon itu sama ini ada 5 meteran bang. Gak mungkin orang iseng nongol begini doang. Astagfirullahaladzim. Itu dia nongol doang begini nih. Ceng. Terus hilang lagi bang. Sempet bengong. Terus astagfirullahaladzim. Apaan itu ya? Apaan? Si perempuan itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi gue berterima kasih yang sudah mensubscribe, like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lanang lining atau para netizen yang ingin konten bareng gue, silakan hubungin gue di bawah sini. Dan Lanang Lining bisa menceritakan tentang pengalaman ceritanya atau pengalaman horornya. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran sahabat gue yang mempunyai cerita tentang pengalaman sewaktu mondok di daerah Jawa. Nah, yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman horor apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Bar. Alhamdulillah bang. Sehat Bar? Alhamdulillah bang. Kalau yang ngatain nggak sehat, bohong berarti. Udah gede begini ya? Iya, udah gede, nggak sehat lagi. Ya udah Bar, kira-kira pengalaman horor apa nih Bar yang pernah lo alami? Itu mah tragedi tahun 2008-2009 bang. Di daerah saya itu yang namanya kejawenan masih kuat banget. Di tahun 2008-2009 bang. Itu di mana tuh? Di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengahnya Sragen. Di daerah pondok saya itu, dekat pondok saya itu masih
ilmu kejawen itu masih kuat dulu ya. Kalau untuk sekarang saya nggak tahu. Gak jauh dari dekat hutan lah, hutan bambu, pohon jati, segala macam. Tapi situ ada perkampungan. Jadi pondok pesantren saya tuh sebenarnya lingkupnya luas, cuma masih gabung sama perkampungan. Maksudnya gabung itu berbaur apa dipagerin kita keluar? Masih agak berbaur, nggak dipagerin sama sekali. Saya tuh ada temen sohib saya, namanya Mustafa. Mustafa emang kemana-mana berdua terus aja. Emang lu pas datang itu bareng Mustafa apa lu kenal Barengan. di pondok? Barengan, satu angkatan. Satu angkatan. Satu Dari angkatan. Jakarta juga ke itu? Beda, dia dari Pemalang kalau nggak salah. Udah Pemalang. Ya kalau saya ingat saya Pemalang dia. Oh lu kenalannya di pondok? Kenalannya di pondok, kebetulan masuknya bareng, satu kamar juga. Kalau misalkan suruh bacain situasi pondok itu kayak gimana, ada 4 kamar bang. Dan itu isinya itu ada yang 30 orang, ada yang 40 orang, ada yang 20. Jadi kayak barak dong gede. Kayak barak gede dia. Kalau kita tuh biasanya ya, kalau pondok tuh ada hari bebas ya bang. Mau main kemana terserah. Libur Bebas, dibebasin tetapi nggak boleh keluar lebih dari area pondok. Karena itu dilarang. Dan soalnya nggak ada pengawasan juga. Berbaur lah kita bang biasanya. Saya biasanya jalan Mustafa tuh keliling kampung. Main. Cuma ada satu mas yang saya kenal. Dibilang mukanya ganteng mah kagak bang. Pas-pasan dah orangnya mah. Tapi gimana ya? Saya yang deskripsiin dia tuh ya kayak mas-mas Jawa biasanya udah. Emang kenapa sama mas-mas itu? Saya bingungnya gini ya. Dibilang kayak orang jarang mandi bang. Kayak orang jarang mandi. Tapi cewek ada aja dia mah yang deketin. Kalau ceweknya cewek-cewek yang maaf ya, yang muka-muka biasa-biasa aja, ini cakep bang. Cakep ya betul. Cakep. Saya sempet heran juga di situ. Yang namanya juga yang dari Jakarta dibawa ke sana ngelihat kayak gitu mah heran bang. Kok bisa gitu ya? Orang-orang kayak gitu yang muka biasa aja kok dapet tuh cewek-cewek cakep banyak banget. Kulik sama kita berdua belum tembus nih bang. Itu awal-awal saya masuk pondok. Dikulik terus akhirnya setelah 2 bulan saya di pondok dikasih tahu lah dia. Kalau dia megang namanya Kris Semar Mesem. Krisnya mah nggak gede, kecil segede gini nih. Biasanya taruh di dompet sama dia. Dia ngomong sama saya, kalau lu mau punya cewek banyak nih pakai Kris ini. Kalau mati, apa iya? Ya, cuma temen udah excited tuh si Mustafa. Excited tuh gini. Oh iya nih, kayaknya harus nih gue punya nih. Ditanya lah sama si Mustafa, dimahar gak nih mas? Gitu ya sama dia. Enggak, kalau mau nyari sendiri. Syaratnya apaan si Mustafa? Syaratnya mah gampang katanya. Suruh bikin sesajenan paling cuma kembang 7 rupa, terus apa sih, kayak menyan, mustaki yang nggak jelas. Mustaki lah itu. Menyan putih soalnya. Nah, si Mustafa ini maksa saya buat ngikut ngeritual kayak gitu. Cuma kan emang ada persyaratannya, salah satunya ini, nyari yang makamnya itu Jumat Kliwon. Maksudnya makamnya Jumat Kliwon itu? Yang meninggal di malam Jumat Kliwon. Nah, setelah itu si Mustafa ini sering maksa banget untuk ngikut saya, biar saya ngikut gitu. Ya udah akhirnya saya iyain.
Hari Jumat pertama bang, kita tuh sambil ngumpulin duit, sekalian nyari makam yang deket situ yang matinya malam Jumat Kliwon. Udahlah, kita udah ketemu, kita balik lagi ke mas-mas itu. Saya nggak mau nyebutin nih, soalnya nggak enak ke mas itu. Saya tanya lagi, ini gimana ngeritualnya? Apa aja bacaannya? Terus di malam apa yang harus dikerjain? Dijelasin lah. Kalau bacaannya saya nggak hafal ya, yang hafal tuh si Mustafa itu. Cuma malam yang saya ingat, pas banget malam Jumat Kliwon, jam 12. Disuruh, disuruh ngeritualnya. Udah ketemu makamnya, udah ketemu duitnya buat beli itu semua, tinggal nyari waktu buat eksekusi. Eksekusinya itulah. Nah, ini buat para lanang lining nih yang pengen punya keris semar mesem, ini harus didengerin nih. Benar, ini praktek ini nyata loh. Benar, dan kejadian nyata maksud gua gitu. Terus? Tapi kalau bisa mah jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Jangan. Cukup saya aja udah korbannya. Nah, terus? Setelah itu bang, kita jalan dah nih. Itu kalau malam Jumat itu selesai kita riadoh. Riadoh tuh kayak gini. Ada khusus ngaji malam Jumat itu bareng-bareng. Bukan riadoh, apa sih namanya ya? Pokoknya udah kita ngaji, itu kobong cewek sama kobong cowok di satu tempat, cuma dipisahin sama saf. Itu ngaji bareng-bareng. Selesainya itu biasanya 10:30 atau jam 10. Kita udah prepare segala macam, selesai ngaji. Oh, lu buat rencana nih. Buat rencana nih berdua ya kan. Ini gimana nih cara jalannya? Di jam segini kosong nih jalan sini nih. Kita lewat jalan sini. Jadi di belakang itu ada gang kecil bang. Soalnya mepet kan sama rumah warga. Gang kecil, tangga nurun begini. Itu bisa langsung ngeplos ke dekat kuburan. Tapi kuburan itu emang agak jauh. Tapi kalau mau jalan pintas saya lewat situ. Sudah direncanain kayak gitu. Kelar ngaji, ngeliat prepare yang lain pada semua mau tidur, kita prepare berangkat. Ya itu mah kenakalan masa dulu ya. Berangkat lah. Udah bawa sajen semua segala macem. Karena si Mustafa ini dari jalan udah ngomong gini, mantep nih, kita dapet nih pusakanya. Yakin banget dia. Karena emang kagak disclaimer dulu nih sama si mas-mas ini ya kan. Dia bilang, saya cuma ngomong, Mus, ini beneran. Udah, gue mah yakin ini mah mantep. Orang gue ngeliat mas-masnya cewek ganti mulu setiap minggu katanya. Saudaranya kali gue gitu nih. Iya. Nggak taunya ya udahlah, jalan lah kita sambil kita bercanda, ngobrol-ngobrol. Next ceritanya nyampe lah, soalnya kan nggak ada apa-apa tuh. Perjalanan mah aman aja. Mulus. Sampai kuburannya, akhirnya si Mustafanya yang ngebacain bacaan-bacaannya itu. Nah itu apa? Bunga 7 rupa sama menyanyi itu dibakar apa taruh di atas kuburan apa di samping? Ditaruh di kan ini batu nisan di belakangnya. Oh di belakang. Belakangnya situ. Kita di samping-sampingnya. Oh kanan di kanan kiri. Kudu harus berhadapan kan. Oh ritualnya seperti ritualnya itu. Kayak gitu harus berhadapan. Yang tahu bahasanya itu sih cuma Mustafa doang. Bacaannya soalnya bawa Jawa apa sih namanya? Jawen. Iya pokoknya baca-bacaan kejawen lah. Udah tuh dia baca suruh merem. Syaratnya merem. Itu nungguin dari jam 12 sampai tahrim subuh. Syaratnya tuh. Dari jam 12 sampai jam 1 aman bang.
Aman. Setengah duanya ini PR. Ini kan udah mulai gelisah. Pertama temen udah mulai gelisah, kita juga udah deg-degan. Tapi mata lu menjem. Menjem terus. Dia lagi berkomat kamit. Di komat kamit aja udah. Gak lama diem bang. 15 menit kemudian dari setengah dua itu dia tiba-tiba diem aja. Kita mau mastiin cuma takut ya. Bagaimana? Takut gagal. Oh ya udah dia diemin aja dah. Udah sepi tuh ya, nggak ada yang komat kamu Udah. lagi. Sunyi itu mah bang. Sunyi. Kita lagi merem gini, ada rintihan orang nangis. Perempuan. Tapi suaranya jauh itu bang. Suaranya jauh. Dalam hati mau ngomong sama Mustafa, Mus, itu ada orang mau nangis. Cuma gue juga masih takut. Orang deket, suara itu jauh. Cuma berasa kayak di samping ada orang. Di samping saya ini jarak segini kayaknya ada orang. Aduh, si Mustafa mana ya? Lu melek nggak tuh? Ngerip dikit bang. Oh ngeriap. Ngerip begini. Coba deh intip dikit dah. Aduh, Mustafa nggak ada lagi. Mustafanya nggak ada? Kagak ada bang, katanya dia kabur duluan. Nggak ngomong nggak apa. Kagak ngajak, kagak ngapa tuh bocah. Tapi kan lu denger dong, orang kalau kabur pasti larinya lu denger dong langkah. Kagak bang. Kagak, itu mah sunyi banget ya. Kalau misalnya suara tapak kaki masih kedengeran masih enak bang. Ini kagak, karena dua-duanya menyeker. Dua-duanya nyeker. Biar ntar kalau misalnya dilihat pengawas, oh sendalnya masih pada aman nih. Nggak ada yang hilang salah satunya. Ini nyeker gitu berdua bang. Nyeker. Aduh, bilang nanggung nih. Seperempat jalan lagi nih. Dia udah ngeberaniin. Kok hawanya makin kenceng ya? Kok kayak ada yang lagi di samping kita ya bang. Cobalah kita nengok bang sambil buka mata. Pas nengok, dar. Itu mau perempuan bang, rambutnya lagi turun begitu. Terus sambil megangin kuburan begini. Astaga. Oh semaput bang itu mah. Rasa kaki udah lemes nih. Mau dipaksain diri juga udah nggak bisa. Udah kagetnya setengah mampus itu mah. Udah nih. Baju putih lagi. Sedap itu mah bang. Udah coba ditahan deh dikit lagi deh kali ya. Merem lagi lah kita bang. Setelah merem 10 menit kemudian deh. Itu geduk hilang apa lagi nih ya Allah. Jauh jaraknya. Enggak, itu pun depan kita. Geduk. Itu kayak pocong lagi ngeliat bang, udah kayak apa ya? Udah keket. Pocong itu yang geduk. Iya. Depan lu nih. Depan gini bang. Pas lagi, aduh. Udah kayak ngeliat begini bang, geduk. Tuh mah mau bang, kaki walaupun lagi lemes gue lari itu. Gue kesandung, kayak gimana gue bodoh amat, yang penting gue selamat. Tuh pikiran lu begitu aja. Kabur gue sadar-sadar bang, tuh. Allahu Akbar, ya Allah ampunin ya Allah. Gue sambil lari begitu bang. Kagak ada bang, ya Allah. Kagak lagi-lagi dah kayak gini mah. Temu musola bang, karena emang gak jauh dari pondok tuh ada musola warga. Masuk saya ke situ. Dah, itu musola nggak pernah dikunci emang. Nggak tahu si Mustafa udah pingsan di dalam musola. Ada di musola. Ada tuh anak monyet di situ. Gue sebel banget bang. Itu mah gue udah kukupan sarung begini beli. Bos, bangun sialan, bangun bajingan. Tapi di musola itu nggak diganggu loh. Ditongkrongin bang di depan musola, kagak berani masuk. Ulang, bos, brengsek. Itu sosoknya apa tuh? Itu yang perempuan bang. Oh yang perempuan. Iya. Yang nangis tadi. Nggak terima kali saya tinggal kabur. Nangis ternyata mau curhat kali. Iya. Bodoh amat dah gue bilang. Peduli setan deh itu mah. Udah tuh, si Mustafa, aduh kejar. Jengker nih anak nih, orang pingsan. Tapi yang perempuan itu nggak bersuara, cuma nongol doang. Nongol doang. Astagfirullahaladzim. Nongol doang itu mah bang. Gila. Gak lama, jam 3, jam setengah 4,
Itu ada mbah-mbah tuh masuk tuh. Mau bangunin orang buat sholat subuh, Oh, tahrim dia. tahrim. Bilang, opo le? Iki, opo iki? Udah gituin kan. Pingsan bah, ini mau pingsan tolong bangunin. Dibawain air diseber ke dia. Baru bangun, janco, teriak baru gitu. Udah mati gue bilang, mus, gue tampol gue bilang. Diem, gue bilang. Bar, diem goblok. Udah begitu, udah saking keselnya, udah kesel, bikin malu bang. Iya. Di musola kampung lu teriak-teriak begitu. Ya mbah-mbahnya yang kagak tahu. Bingung, Ini bocah ngapa? Udah, akhirnya saya tenangin, dia diem. Ditanya sama mbah, emang habis ngapain? Gak ngapa-ngapain mbah saya, mbah. Cuma emang lagi patroli aja gitu kan. Karena emang di setiap malam tuh pasti ada santri yang patroli. Cuma emang ketiduran di sini saya gituin. Alasan. Nyepik lah biar nggak malu gitu kan. Tapi si Mustafa ini nggak ceritain kejadian dia. Nggak. Saya keep langsung keep. Ya. Kalau nggak gituin dia bakal teriak. Pasti nyanyi kemana-mana. Udah, kita akhirnya ngikut sholat subuh di situ. Sholat subuh. Ikut sholat subuh di situ, setelah sholat subuh baru balik ke pondok. Udah bang, tenang-tenang aja. Di pondok udah kayak orang nggak ada apa-apa. Cuman nih bang, terornya seminggu. Astagfirullah. Terornya seminggu itu mah. Sama si makhluk itu. Yang perempuan. Terornya seminggu, itu yang ngerasain juga bukan saya doang. Anak-anak pondok juga tiba-tiba ngerasain. Gini. Seperti apa tuh terornya tuh? Amit deh. Saya cerita di malam pertama bang. Malam pertama cerita kita lagi bertidur. Ini 30 orang bang satu kamar. Satu kamar 30 orang. Kebetulan saya tidur di bawah jendela. Pokoknya ini tembok. Di sini saya tidur nih. Nah ini atasnya jendela. Jendela kaca kok. Itu malam pertama yang bikin semaput. Anak satu kamar kabur seadadanya bang. Nah ini barengan nih. Si Mustafa kena teror, saya kena teror. Si saya. Lu nggak sekamar sama Mustafa? Enggak, beda kamar. Saya udah lagi di kamar, Mustafa lagi di kamar mandi. Saya di kamar, itu 30 orang bisa lari semua bang. Gara-gara kuntilanak jedotin pala. Di kaca begitu, cedak. Udah ngeliat apaan sih ini berisik banget ya. Pas tengok itu makhluk, teriak saya. Saya teriak satu kamar itu 30 orang bangun lari semua. Dan ngelihat semua mereka. Ngelihat semua. Itu dia bentuknya rambutnya doang. Rambut doang begini, rambut, baju putih, sambil jedotin kepala. Astagfirullah. Coba gitu, dek, gitu. Gila, disamperin lu. Saya pada kabur, keluar, Mustafa lari dari kamar mandi. Ternyata dia juga begini. Oh, Ketemu Pak Prasan. Tapi keadaan dia bugil. Bugil karena lagi mandi bang. Dia lagi mandi. Jadi kamar mandi gini nih. Ini ada berapa skat? Ada 4 skat. Kamar mandi itu kayak gang gitu kan. Itu jarak dari pintu sama tempat nyedok airnya itu jauh. Oh, agak jauh. Agak jauh. Ya ada lah 2 meter lah ya. Lebih. 2 meter lebih itu mah. Bangsan 3 meter atau 3,5 meter. Itu si Mustafa lagi keramasan, selesai keramasan siraman ke badan kan, kepala. Pas dia nengok mau ngambil anduk, itu kuntilanak udah di depan di kamar mandi. Di dalam. Itu ngebelakangin pintu. Astagfirullahaladzim. Karena bak mandinya itu kan panjang dia sampai ke tempat nyuci baju. Jadi skat-skatan ini ngolongin itu bisa ke kamar mandi samping. Itu kalau itu ngolongin bang. Ngolongin itu si Mustafa masuk ke dalam kolam itu, nyusur sampai tempat cuci baju. Berenang deh. Nyelam itu buset tuh bang.
Nyelam, keluar cuma bawa gayung bang. Maaf ya, nutupin kemaluan pakai gayung, dia keluar bang, lari. Astagfirullahaladzim. Jejeritan semua. Setan, setan. Lari, sempet, dia cerita ya, sempet kepleset depan pintu rumah kiai. Karena kan di pondok saya nih, atasnya kamar santri, bawahnya kamar kiai. Kepleset, nabrak pintu kiai, dilari lagi ke atas. Kita udah rame. Lu ngapa mus, lu kayak orang gila? Lihat kuntilanak. Lah ini kita sekamar pada ngeliat. Aduh kagak dah, ulang. Aduh kagak dah. Kiai naik ke atas. Dengar keributan kayak gitu, kiai naik ke atas. Itu cuma nanya, ini ada apaan? Diceritain lah sama pengurus bahwa nih ada kejadian ini gitu kan. Yang lihat pertama siapa? Saya. Sama siapa? Mustafa. Cuma di beda tempat. Ditambah lagi, kiai curiga, lu waktu malam Jumat kemana? Kok tahu kelihatannya? Nggak ngerti saya kiainya. Di sidang lah saya berdua-duaan nih, bertiga sama kiai, saya Mustafa. Berdua-duaan saya di sidang sama kiai. Ditanya-tanya, akhirnya cerita lah si Mustafa begini. Yang tadi dari awal. Habis digituin bang, udah botak kita bertiga, berdua. Dibotakin. Akhirnya disuruh ngadain pengajian lah kita. Ngadain pengajian. Itu pas lagi pengajian, ada santriwati satu kesurupan, akhirnya semuanya kesurupan. Semua kesurupan massal. Cuma kiai gini doang. Udah jangan tanganin, biarin aja ntar saya. Gitu ya. Gua dalam hati situ malu bang. Malunya setengah mampus. Dapat kerisnya kagak. Dapat malunya doang. Udah kelar itu, disembuhin lah semuanya sama kiai. Itu yang disembuhin itu cuma satu orang yang pertama kesurupan. Udah. Siapa nih yang kesurupan pertama? Udah dia yang disincar. Itu akhirnya sembuh semua bang. Selesai itu bikinlah sama kiai gini. Kalau sampai lu kejadian lagi kayak gini, ngelakuin hal bodoh kayak gini, selesai lo, udah keluar dari pondok. Mau bencana. Ya Pak Kiai, udah. Malam berikutnya bang, kita ngalamin kekeringan tuh. Kekeringan 3 hari bang. Kalau di daerah saya itu air emang rada susah. Rada susah, sering kekeringan lah. Nah waktu itu 3 hari kekeringan. Kekeringan 3 hari, air di pondok otomatis nggak ada. Kita mandi tuh rata-rata ke kali. Mau itu santriwatinya, mau itu santri lakinya, itu mandi kali pasti. Apesnya bang. Nih, yang ke kali itu, malam itu ya, yang lagi pada mules barengan itu saya, Mustafa, Imam, sama Giri. Bawalah pakai lampu semprong tuh, lampu yang apa sih namanya? Petromak. Jalan pakai petromak, ngelewatin hutan jati, hutan bambu, itu ya udah lewatin ya. Karena emang kalinya rada jauh, itu emang lagi mules, sayanya lagi diare. Udah, si Mustafa udah ngomong, bentar ada kuntilanak yang kemarin lagi digituin. Udah lu tenang ya, gue berakin. Saking sengkenya, karena berempat nih. Gue berakin balanya, tenang deh, lu diem. Gitu. Seriusan bar? Udah lu diem aja, udah lu jangan banyak ngomong lah. Gitu. Si Giri sama si Imam, kuntilanak yang kemarin bar? Udah lu diem. Suges lu mah suges gitu dong. Berak lah saya berhadapan nih bang. Saya, depan saya Mustafa, belakang saya si Imam, di belakang si Mustafa ini si Giri. Udah sambil tatap-tatapan tuh boker bang. Boker sambil tatap-tatapan, sambil ngobrol. Ini gimana nanti kalau yang kuntilanaknya lagi? Kebetulan dia habis ngomong kayak gitu, si Mustafa ngeliat. Di belakang si Imam.
Dia ngomong gini, itu di belakang itu yang kemarin digituin kan. Udah gue tampol yang banyak bacot gitu. Udah lu tenangin, ntar kuntilanak gue berakin. Terus diem aja. Kalau nggak ngeliat sih ya. Kagak, karena gue gak ada Mustofa. Iya. Si Imam juga udah, lu seriusan lu. Udah Mam, lu diem aja udah. Nggak lama ya terbang itu kuntilanak. Ngencingin kita berempat. Astagfirullah. Ngencingin kita berempat. Aduh. Suara gimana ya? Kayak dibilang kayak burung terbang juga bukan ya. Orang dia puting lewat serat. Di belakangnya si Giri. Oh, terbang sono. Terbang sono biar saya ngeliat juga kali ya. Pikiran dia mah ya. Dia diri gitu diam ya. Gue bilang, aduh udah mati gue ngapa depan muka gua ya. Malah masih mules karena emang gue lagi diare bang. Giri cabut pertama. Mustofa cabut. Gak lama si Imam. Lari duluan dia mereka bertiga. Gue masih gue tangkrongin bang. Jangan kayak lu deket di dalam hati. Tapi suaranya dia, rintihannya dia itu berasa deket. Karena emang jaraknya jauh bang sama dia padahal. Gue bilang lama-lama kok deket ya. Lama-lama deket ya. Gue bilang gak jadi gue berakin. Gue keadaan lagi masih mules-mules bang, itu aja. Lari gue. Astagfirullahaladzim. Itu tai macan udah keluar kemana tahu itu. udah aduh udah bodo amat mau mulus kayak gimana gue cabut, yang penting gue cabut bang itu malam kedua. Malam ketiga turun tuh hukuman buat gue mesti Mustofa suruh bersihin kandang sapi. Ngebersihin kandang sapi itu gue dijadwalin setiap habis isya kelar ngaji lu pergi ke kandang sapi. Emang kandang sapi sama pondok jauh. Berangkat kita berdua jalan ke sana, selesai beresin kandang sapi, nyiramin segala macem. Kita lagi bersantai bang. Kebetulan kalau di pondok kebeli ngerokok, bisa ngerokok itu di kandang sapi. Luar ya. Karena di luar. Tuh, ngeri loh. Kejar kuntilanak diikutin. Seminggu lagi diikutin ya. Kandang sapi. Itu di kandang sapi udah selesai kita bersihin, semua segala macem kan. Tai-tainya juga dikumpulin. Sapi juga dikasih makan. Taruh lah bang nih, alat pembersihnya cuma udah taruh di samping bang. Ini bale. Saya, Mustofa, di sini tempat buat naruh alat-alat pembersihannya tuh. Ya, sikat segala macam. Sikat semua, serokan. Lagi ngerokok nih Mustofa. Bilang, oh ada suara ya Mus ya? Iya. Suara apa tuh? Suaranya kayak kosrek. Udah gitu kayak orang nyikat aja bang. Nah, emang ada alat sikat di situ? Kagak ada. Maling kali. Bukan kali Kang Didi gitu. Karena mikirnya begitu. Soalnya yang jaga kandang sapi ini Kang Didi. Kalau di Jawa itu rata-rata ya, kalau ini di pondok saya sendiri ya, di pondok saya kalau manggil yang lebih tua tuh Akang, bukan Mas, Akang. Nah, Kang Didi kan lagi di pondok. Bohong kali lu, bilang. Coba cek di dalam gubuknya. Dicek bang, Kang Didi nggak ada. Astagfirullahaladzim. Kang Didi nggak ada, dia bilang. Itu siapa ya? Pikiran saya cuma satu bang, takutnya maling sapi. Pikiran saya maling sapi. Udah maling sapi kali ya. Coba cek bang, kita bawa golok satu-satu nih. Bawa arit. Saya sampai sono itu alat sikatnya itu berdiri. Pas kita lihat, astagfirullahaladzim, dia jatuh kotak. Jatuh bang. Mus. Udah lari duluan. Kebiasaan. Kagak ngajak, kagak ngapa, dia cabut aja duluan. Ngejar lah saya lari. Nah, penyimpan, jadi gini, tainya itu disimpan tuh buat pupuk bang biasanya. Oh, tai sapinya. Iya,
Cuma saya nggak tahu cara pengelolaannya ya. Dia lari, saya lari nih. Udah sejajar nih. Nyemplung deh ke kolam tai sapi. Segini bang. Sepinggang. Bang, Bar, tolong Bar. Tolongin gua. Tariklah dia. Baru kita lari bareng lagi ke pondok. Udah belecetan tai sapi, ini udah bau, segala macem, udah gak karuan itu mah. Itu kan sampai dimandiin sama kiai itu, siramin pakai selang. Itu mah kenangan masa lalu bang ya. Udah rusak, udah rusak dari lama. Iya. Udah, ada apaan lagi? Itu sapi, si Mustafa. Sapi ngapa? Digituin. Itu sapi Pak Kiai. Ya sapi emang ngapa? Saya ceritain. Tadi saya udah selesai bersih sapi. Semua segala macam kandangnya udah saya bersihin. Saya lagi duduk Pak Kiai. Itu padahal alat pembersihnya di samping saya. Kenapa tiba-tiba ada di sana? Itu kayak saya akhirnya suruh mandi. Selesai itu mandi, beberes, kita rapi-rapi lah buat tidur. Disuruh tidur kan sama Kiai. Udah tidur lah. Udah tuh nggak macem-macem ya kan. Itu tadi malam ketiga ya. Malam keempatnya saya lagi dapat jadwal keliling polis. Oh ya, namanya buat ronda lah. Bilangnya ronda. Terus karena di situ kan kadang-kadang juga masih banyak maling bang. Saya dipasangin lah nih berempat. Saya, Imam, Giri, Mustafa. Udah berempat lagi nih. Ngumpul. Gue takut jalan sama lo. Si Giri ngomong, takut ngapain sih? Takut yang itu. Udah lu mah, udah suges bae lu mah. Bukannya suges, kalau suges mah gak mungkin dikencingin gitu kan. Udah lu diem-diem aja. Gue yang tiap hari digituin biasa aja gue. Udah tuh bang, patroli. Ada satu rumah, emang udah kosong udah lama. Itu rumah udah kagak berpenghuni udah lama. Kalau kata orang sono udah 10 tahunan ya. Orang sono ngomong ya. Kita lewat bang. Kita keliling. Pas kita berhenti lagi ngecek rumah itu bola menyala bang. Padahal listriknya kagak ada. Udah diputus sama PLN. Lo kok bisa nyala begitu kedip tep gitu doang. Udah saking pegangan bareng-bareng tangan bang. Ini beneran apa gimana ya? Ini gimana nih ya? Ya udah suges soalnya karena kita udah 3 malam 4 malam udah begitu. Udah 3 malam. Udah pikiran udah mulai suges tuh saya tuh. Udah cek kali aja ada maling gitu kan. Itu mau baru bang. Baru mau buka pintu. Pintu rumah kosong. Pintu rumah kosong itu. Itu handle-nya begini. Glak. Astagfirullahaladzim. Udah semap. Waduh. Ini merinding gue bang dari tadi. Masalah kebayang sama si itunya dulu. Kabur lagi lah kita. Ngelapor ke warga sekitar. Coba ngelapor ke RT. Ngelapor ke RT. RT itu kayaknya dalam ada orang. Pas dicek sama RT mah kagak ada siapa-siapa. Udah mulai diganggu-ganggu yang kayak gitu. Gila. Rusaknya udah kayak gitu bang. Udah kayak gitu, udahlah. Kiai ngomong sama kita gini. Saya mah bingung, kenapa kamu mulu ini pada teror berdua? Ya kan pelakunya saya, Pak Kiai pada. Lagi kamu mah jangan gitu. Dia ngomongin pelan-pelan sama Kiai. Yaudah sekarang gini. Saya mau tahu 2 hari atau 3 hari ke depan masih diganggu apa enggak. Ternyata gangguan itu masih. Setelah malam keempat itu. Gila. Hari kelimanya yang aneh itu malah justru santriwati bang yang kena. Santriwatinya. Santriwatinya.
Kalau dengar dari pengawas, jadi santriwatinya itu mau bikin teh kalau nggak salah, mau bikin teh malam-malam. Itu pas lagi buka keran air masih biasa bang, masih biasa. Pas lagi direbusnya itu malah jadi darah. Astagfirullahaladzim. Itu kalau dari pengawas ya mikirnya. Sampai kiainya, gue bilang kiainya juga kerepotan nih, saya juga jadi nggak enak sama kiainya. Udah selesai, itu malam kelima. Malam kelima justru saya nggak keganggu, malah yang diganggu yang santriwati. Malam kelima, malam keenam balik lagi saya mau Mustafa. Ngapain dulu ganggunya? Iyalah bang, lagi nongkrong biasa aja. Nongkrong di balkon bang. Ini kayak gini, balkon kayak gini. Kayak gini nih. Cuma ngadep ke belakang situ. Lagi ngeliatin pemandangan. Itu mah lagi bilang, Mus, ini ngapa apes banget ya? Lu sih gara-garanya nih, gue bilang maksa-maksa begitu. Kan demi buat kita berdua, Bar. Ya bukan begitu juga, Mus, gue bilang. Dak dikduk juga ini mah, gitu lagi ngobrol-ngobrol. Bengong dah tuh bang, udah puyeng lah. Freshin pala dulu, iya. Ini gini doang nih bang, dari bawah balkon itu sama ini ada 5 meteran bang. Gak mungkin orang iseng nongol begini doang. Astagfirullahaladzim. Itu dia nongol doang begini nih, deng, terus hilang lagi bang. Sempat bengong. Terus astagfirullahaladzim, apaan itu ya? Apaan? Si perempuan itu lagi. Masih kagak puas bang. Kabur lah kita. Udah, Allah ada apa ini, apaan ya dalam hati kita. Ini bagaimana ini ya? Nah, lu cara ngilangin kayak gitu gimana, nggak ngerti dah tuh. Tuh malam ke-6. Malam ke-7 itu terornya lebih gila-gilaan lagi. Itu pun kita lagi bareng-bareng lagi baca Al-Quran. Lagi baca Al-Quran bareng-bareng satu kamar sih. Sebenarnya satu kamar itu kadang suruh baca Al-Quran ganti-gantian. Misalkan malam ini kamar ini, malam ini kamar ini, malam ini putus terus tiap malam. Lagi baca itu di tembok, di inian bang, di jendela itu lagi ngejedotin lagi sambil teriak. Wah, dalam hati gua, astagfirullahaladzim, suara apaan itu ya? Itu yang tadi baca Al-Quran langsung pada diem. Mau cuma negesin suara itu dari mana. Pas lagi tegesin itu di belakang, di apa sih namanya, di belakang jendela. Wah, bulu kuduk pada merinding semua. Dilihatin, itu wujud bang. Itu 30 orang lihat semua. Kita baca takut. Sebenarnya balik lagi kadar iman orang ya. Ada yang lanjut baca melanjut, akhirnya ada yang kabur. Yang lanjut baca sakit seminggu. Sakit seminggu. Nggak tahu ketembrongan apa gimana tuh bang, ketempelan. Akhirnya kita udah bilang, Pak Kiai ini gimana? Udah ngadu sama Kiai lain, ini gimana Pak Kiai biar cepet hilang dah. Ya udah sekarang gini aja. Ini udah malam ke-7 ya? Iya. Besok sholat tobat udah itu mah. Udah jalan satu-satunya sholat tobat udah. Sholat tobat depan saya. Nanti ikut saya ke kuburan itu lagi. Astagfirullahaladzim. Disuruh satronin. Si Mustofanya udah keder, sayanya udah keder. Udah nggak karuan dalam pikirannya bang. Jalan lah makanya setelah sholat tobat. Sebenarnya sholat tobat itu gangguannya gila-gilaan bang. Diganggu lagi itu mah. Lagi sujud. Kayak ada yang sujud di belakang. Astagfirullahaladzim. Udah tahiyat terakhir, udah ragu itu. Ragu mau nengok apa kagak ya. Melek mata gua apa kagak ya. Udah, aduh gimana ya, udah keringet dingin tuh bang. Udahlah akhirnya
lillahi ta'ala deh gitu. Lillahi ta'ala udah nengok aman bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aman itu udah. Ternyata nggak aman, nggak ada apa-apa. Cuma yang pas lagi sholat itu kayak berasa ada yang ngikutin di sholat juga. Kita tahu lah, kita kalau lagi sholat itu di belakang ada yang ngikutin, ada tahu lah pokoknya deh kalau orang lagi sholat itu di belakang kita ngikutin, tahu lah benar. Ya sekhusyuk-khusyuknya orang semana sih bang? Iya. Kita nggak kayak ulama-ulama dulu. Khusyuknya paling kita semana sih, masih ada pikiran inilah, pikiran itu ya kan. Udah, akhirnya pas malam ke-8 gitu ya, malam ke-8 tuh Kiai jalan ke kuburan itu. Jalan kuburan itu, Kiai bilang, kuburan yang mana? Yang mana Kiai? Cuma diliatin doang Kiai. Diliatin, gak lama dia ngadep satu pohon. Gede emang pohonnya. Gak taunya pohon itu yang biasa pesugihan. Orang jadi naruh di situ. Kebetulan kenapa saya yang dicecar sama Mustafa berdua-duaan, yang sering makan sajen di situ saya. Jadi setiap malam tuh, kalau malam Jumat sering ngambilin sajen. Ya bang, yang datang orang bermobil bang. Orang kaya rata-rata. Orang kaya pada nyugihin di sana. Udah bakar ini, bakar itu. Ingat banget itu mas, yang saya ambil tuh ayam 1 ekor gede. Sama duit 200.000. Naruh di situ, dalam hati kita, membuat apaan ya lu ya? Nyugi begini ya. Duit ada. Aduh bohongin dukun loh. Udah. Gak taunya makhluknya beneran ada di situ. Kiai cuma ngeliatin begini ya. Kita mah santrinya di belakang Kiai ya. Dak duk bilang ada apa Kiai ini, mau ngapain ya? Kiai cuma ngomong gini. Kalau lu sampai ganggu murid gua lagi, gua tebang pohon lu. Gitu. Itu nongol lagi bang. Dari belakang apa sih namanya? Dari belakang pohon. Kalau kayak orang jalan sih, mungkin saya bilang itu mah orang jalan kali, manusia biasa. Begini bang jalannya. Tas pelan. Tas diem itu. Baru nggak ngapa-ngapain. Dah setelah itu baru tuh aman tuh. Cuma kayak misalnya gini, jangan bikin kelakuan aneh-aneh kayak gini lagi. Kalau yang kayak gini-gini keluar, jangan minta tolong sama saya. Dari situ bang, sebenarnya pelajaran gini sih bang. Kalau minta sama Allah aja lah, jangan minta sama makhluk kayak gitu-gitulah, atau kuburan, lebih ngaco lagi ya. Ntar kalau misalnya udah kejadian kayak gitu, yang repot siapa? Kita sendiri. Gila ya pengalamannya narasumber gue pada malam ini. Dan gue yakin lu gak bakalan mau lu ngikutin apa yang di narasumber gue lakuin pada malam ini. Nah, tadi yang dibilang pesannya, kalau mau minta sama Allah, jangan minta sama pohon, sama kuburan. Itu aja. Bar, thank you Bar. Ya bang, sama-sama. Udah hadir di Suara Misteri Channel. Ya udah, pantengin tuh Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.